Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ikhwa fillah rahimakumullah, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Al-Qur'an bercerita. Kali ini kita akan mengangkat satu kisah tentang sahabat Rasulullah SAW yang digambarkan oleh Rasulullah SAW iman sampai ke tulangnya. Karena begitu kokohnya iman membaca di dalam batin sahabat kita yang mulia Ammar bin Yasir, yang kisahnya direkam dalam surat An-Nahl ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun azim. Siapapun yang kufur kepada Allah SWT, barang siapa yang kafir kepada Allah SWT min ba'di imanihi, setelah dia beriman kepadanya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun, maka orang tersebut yang awalnya beriman kemudian kufur kepada Allah SWT, maka baginya kemurkaan Allah SWT. Meskipun di ayat ini tidak disebutkan ya, tapi mafhumnya demikian. Kecuali orang yang ukriha, dia dipaksa ya, wa qalbuhu mutmainnun, dan hatinya dia mutmainnun bil iman. Hatinya tentram, hatinya tetap tenang, mutmainnah dalam keimanannya. Walakin man syaraha bil kufri sadran, padahal hatinya tetap tenang beriman tadi ya. Walakin akan tetapi man syaraha bil kufri sadran, orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, fa'alaihim ghadabun, maka atas mereka siksaan minallah, dari Allah SWT, walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih. Sebelum kita melihat ayat ini, mari kita lihat apa backgroundnya ayat ini. Ayat ini berbicara tentang beberapa orang Quraisy yang sudah masuk Islam tapi kemudian berubah menjadi kufur. Di antaranya menurut Imam Mawardi dalam tafsir An-Nukat wal Uyun, Abdullah bin Abi Sarah, Mikyas bin Sobabah, Abdullah bin Khattal, Qais bin Walid bin Mughirah. Mereka kafaru ba'da imanihim. Mereka semuanya kufur setelah keberimanan mereka. Setelah itu Allah mengingatkan tentang, mengecualikan tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir. Mari kita lihat Ammar bin Yasir. Ammar adalah orang Yaman yang diajak berpindah oleh keluarganya, yaitu ayahnya Ammar, ayahnya Yasir dan Sumayyah. Yasir orang Yaman yang kemudian begitu pindah ke Madinah, ke Mekah, dia bergabung dengan Abu Khudzaifah dari Bani Makhzum. Karena dulu kalau kita dari luar tentu ya seperti sebuah negara, dulu belum ada negara, maka identitas kita itu yang memproteksi kita, memberikan jaminan keselamatan dan seterusnya adalah suku. Maka bagi siapa yang tidak punya ikatan qabilah, maka tentu posisinya sangat rawan sekali. Jadi bayangkan sekarang qabilah itu seperti kayak negara kecil lah kalau bangsa sekarang ya, yang akan memberikan proteksi kepada kita dan seterusnya. Yasir ini bergabung dengan Abu Khudzaifah dari Bani Makhzum, kabilahnya Abu Jahal. Singkat cerita, Yasir ini nanti dinikahkan oleh Abu Khudzaifah dengan budaknya namanya Sumayyah. Karena itu ini jadi budaknya Abu Khudzaifah meskipun nanti kelak dimerdekakan. Punya anak namanya Yasir, punya anak namanya Ammar. Karena itu dikenal dengan Ammar bin Yasir. Begitu Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam, keluarga ini sepakat untuk memeluk Islam. Dan singkatnya yang menarik, begitu mengetahui bahwa Ammar, Yasir dan Sumayyah ini masuk Islam, marahlah Abu Khudzaifah dan Abu Jahal. Kita tahu singkat ceritanya, Yasir dibunuh dengan sangat ngeri oleh Abu Jahal. Bahkan Sumayyah adalah wanita syahidah pertama yang ditombak, alat kemaluannya oleh Abu Jahal sampai mati.
Ini mengerikan dan amat barbarik sekali yang dilakukan oleh Abu Jahal. Nah, bagaimana dengan nasib Ammar? Ammar ini menarik. Ammar nanti dikabarkan, sebagaimana yang kita ketahui bersama, dia mengucapkan sumpah serapah, mengucapkan kata-kata kotor kepada Nabi Muhammad SAW dan menyanjung Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy saat itu. Dan kemudian Al-Quran menurunkan ayatnya berkenaan dengan apa yang terjadi pada Ammar. Tapi sebelum kita menghakimi, kenapa Al-Quran membolehkan orang yang dalam keadaan terpaksa kemudian menyatakan kekufurannya secara zahir? Kita lihat dulu sekarang apa yang terjadi pada Ammar. Ammar sebenarnya termasuk orang yang juga diikat oleh Abu Jahal, oleh Abu Hudzaifah dari Bani Makhzum untuk agar dia memuji Tuhan-Tuhannya orang kafir. Siksaan yang diberikan kepada Ammar sebenarnya mungkin jauh lebih ngeri daripada siksaan yang diterima oleh Bilal bin Rabah. Meskipun sepakat ya, misalnya Ibnu Katsir misalnya menyatakan bahwa memang ada dua pilihan, bahwa kita ini boleh untuk misalnya boleh untuk boleh untuk memilih tetap bertahan agar kita ini tidak mencederai baik lesan kita dan hati kita dengan menyatakan diri kita sebagai muslim, tetapi juga boleh dalam keadaan yang kita butuh untuk menyelamatkan diri kita, maka boleh orang meskipun secara zahir menyatakan dirinya kufur, ya, asalkan batinnya tidak. Lah, mana yang lebih baik? Memang sepakat para ulama kita menyatakan bahwa menegaskan dirinya tetap dalam keadaan Islam itu dianggap lebih utama. Wal afdal wal aula ayyathbutal muslim ala dinih walau afdal ila qatlih. Ini kesimpulannya ya. Jadi yang lebih afdal dan lebih utama adalah tetap seorang muslim itu di dalam agamanya walau afdal ila qatlih, meskipun itu akan membawa kepada kematiannya. Ya, ini kenapa? Karena memang itu yang paling terbaik. Tetapi tentu karena sesuai dengan maqasid syariah, bahwa tujuan salah satu tujuan syariah itu juga adalah hifdzun nafas, maka diperbolehkan kalau itu kita takut akan membahayakan diri kita. Ya, sebagaimana kesepakatan para ulama. Oke, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Ammar bin Yasir. Yang pertama, banyak riwayat yang menyatakan Ammar bin Yasir juga ditindih dengan batu yang panas, bagaimana Bilal bin Rabah. Tapi masih belum membuat dia menyatakan kekufurannya secara lesan dan memuji Tuhan-Tuhannya orang Quraisy, yang pertama. Yang kedua, dia dibenamkan ke dalam pasir yang panas. Kita tahu ya, sekarang ini termasuk puncak panas-panasnya, ya, Saudi, 42, 43, panas banget itu. Nah kalau kena, makanya sekarang ada banyak orang yang sodakoh dengan cara membawa, asik-asik caranya orang sodakoh di tanah haram ya. Ada yang bawa botol, cuman spray saja. Jadi dia naik ke atas, siapa yang butuhkan spray kepalanya, karena panas banget. Ya, karena panas banget. Nah sekarang bayangin kalau itu pasir, enaknya kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya marmernya itu bisa meredam panas, sehingga kita tidak terlalu kepanasan, dingin ya. Meskipun udaranya panas, ya, sengatannya panas. Akan tetapi kalau kita ke gurun pasir, ya jinjit-jinjit kita. Sekarang bayangin kalau ada di masa itu, ya, dibenamkan ke dalam pasir, itu apa rasanya? Dan itu masih tidak membuat Ammar bin Yasir keluar kalimat kekufuran dari lesannya. Dan berbagai macam. Ammar bin Yasir adalah termasuk orang yang salah satu sahabat Nabi yang mengalami peristiwa seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tidak mempan dibakar. Ya, menarik ya. Jadi suatu hari Ammar bin Yasir itu dibakar oleh Bani Makhzum. Dan Nabi Muhammad lewat. Nabi Muhammad kemudian berkata kepada api itu, ya narukuni bardan wa salaman ala Ammar bin Yasir. Ya, wahai api,
dingin dan selamatkanlah untuk Ammar bin Yasir. Makanya menjadi dingin. Jadi dingin ya. Lah kalau kita sesakti Nabi Muhammad, asik itu ya. Itu salah satu sahabat yang juga mengalami api menjadi dingin ketika membakarnya. Imam Baihaqi misalnya menjelaskan annahu sabban nabi. Jadi ketika sudah dipaksa ini akhadal musyrikuna Ammar bin Yasir. Orang-orang musyrik grabs Ammar bin Yasir, mengambil Ammar bin Yasir, fa'adzabuhu, dan kemudian menyiksanya hatta qarabahum fi ba'di ma aradu. Sampai Ammar bin Yasir itu sudah mendekati kepada apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Maksudnya benar-benar siksaannya itu membuat dia sudah tidak bisa lain kecuali melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang menyiksanya. Gini ya. Ada batasan mentalitas di diri kita ini atau emosi kita yang kalau kita ini sudah pada taraf kita tidak mampu, kita akan mensetujui orang melakukan apapun kepada kita. Karena itu ini juga biasanya digunakan oleh polisi India kalau Anda rajin nonton film India ya. Kalau di biasanya itu di interview ya. Agar malingnya ngaku atau apa, kalau dia tidak ngaku ya itu dipukulin sampai pada taraf kemudian dia sudah tidak tahan, hanya dia mengaku misalnya. Lukisan ini sebenarnya juga dipakai oleh Al-Quranul Karim. Ya sebenarnya gini, ada batasan titik kesadaran kita. Kalau kita ini sudah sangat tidak kuat, maka kita akan memanggil kematian kita. Dan, itu sudah puncaknya batas toleransi kita terhadap kesusahan. Misalnya Quran menyebut wa yad'u thubura misalnya. Kenapa orang kalau disiksa kemudian dia memanggil kematiannya? Thubura itu bahasa kita ya buongko aku wis mati ya aku begitu. Wa yad'u thubura wa yasla sa'ira kata Al-Qur'anul Karim. Atau misalnya seperti penggunaan nida pada kalimat ya wailata. Ya wailata laitani yang kemarin kita diskusikan. Jadi ini harus kita fahami dari konteks itu. Ya, jadi Ammar bin Yasir saat itu sudah disiksa. Narasinya siapa Ibnu Jarir di sini adalah hatta qarabahum fi ba'di ma aradu. Ini kalau dibaca secara psikologi sudah pada tahapan dia ini sudah unconscious atau minimal mungkin ya subconscious lah. Ini bukan orang yang willingly uttering something. Ya, willingly, consciously, no. Ini unwillingly, unconsciously, atau mungkin subconsciously uttering something. Kira-kira begitu. Jadi dia nggak secara benar-benar sadar mengungkapkan sesuatu. Karena sudah nggak tahan dengan siksaan itu. Itu poinnya ya. Fasyaka dzalika ilan nabi, dan kemudian dia pergi ke Rasulullah SAW. Faqala nabi kemudian berkata kepada Ammar bin Yasir, kaifa tajidu qalbak? Bagaimana hatimu? Bagaimana kamu mendapati hatimu? Kata Rasulullah SAW. Ammar kemudian menyatakan, kata dia, mutmainnan bil iman. Hatiku masih amat sangat tentram, tidak bergerak sedikit pun, tidak bergeser sedikit pun dari keimanan. Ya, jadi fully content dengan iman, fully satisfied dengan iman. Rasulullah kemudian menyatakan, in'adu fa'ud. Kalau mereka melakukan hal yang sama terhadapmu, do it again. Gak apa-apa, bilang aja kamu kafir. Ya, kata Nabi, bahkan diperintahkan. Kenapa? Karena ini tidak berpengaruh kepada iman yang ada di dalam hatinya Ammar bin Yasir. Imam Baihaqi menjelaskan agak lebih detail, annahu sabban nabi. Sesungguhnya Ammar bin Yasir ini memisui itu apa? Mencela Nabi Muhammad SAW. Wa dzakara alihatahum bi khair. Dan dia kemudian mengungkapkan kata-kata memuji kepada Tuhan-Tuhan yang orang kafir. Wa annahu qala ya Rasulullah, kata dia, aku itu tidak meninggalkan sampai aku itu mencelamu, dan kemudian aku memuji Tuhan-Tuhanku, Tuhan-Tuhan mereka itu dengan kebaikan. Rasul bertanya dengan hal yang sama, kaifa tajidu qalbak mutmainnan bil iman. Kata Ammar bin Yasir, Rasul kemudian melanjutkan, in'adu fa'ud.
mutam'inan ya, mutam'inan bil iman in adu fa'ud. Wa fi dzalika anzalallah illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, sekarang kita lihat kenapa Ammar bin Yasir ini menjadi contoh teladan, meskipun kita mendapati nanti akan ada contoh yang lain dari mereka yang mempertahankan keislamannya. Tapi sekali lagi batasannya itu kalau kita perhatikan ini berkenaan dengan menjaga jiwanya dia. Jadi itu yang terjadi pada Ammar bin Yasir, Aman bin Yasir. Rasulullah SAW selepas kejadian ini, kalau ada Ammar bin Yasir dan seterusnya, apa katanya Rasulullah SAW? Marhaban bit-tayyibil mutayyib, kata Nabi Muhammad. Ya. Jadi greeting yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ammar bin Yasir. Ya, selamat datang orang yang baiknya, yang sudah dipurifikasi oleh Allah SWT. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Ammar mulia imanan ila musyashihi. Ini, Ammar itu penuh imannya sampai ke tulang-tulangnya. Masya Allah, ya. Sampai ke tulang sumsumnya, sampai ke tulangnya, Masya Allah. Ini gambarannya ya. Jadi jangan kita meremehkan orang yang nampaknya mungkin secara zahir menyatakan keburukan. Kenapa? Lagi-lagi karena situasi. Kita persis waktu kita membahas rojulun min ali Fir'aun ya. Wahdadu, dan Rasulullah SAW menyatakan di hadis yang lain, Rasul menyatakan iqtadu billadzaini min ba'di wa asyara ila Abi Bakrin wa Umar wahtadu bihadi Ammar. Ya, ikutilah dua orang setelahku, dan Rasul memberikan isyarat kepada Abu Bakar dan Umar, wahdadu, ya, dan ambillah petunjuk dari siapa? Dari Ammar bin Yasir. Rasulullah SAW juga menarik, ada kisah kana baini wa baina Ammar kalamun. Ada kisah cekcok antara Khalid bin Walid dan Ammar bin Yasir. Dalam satu peperangan, Khalid menjadi amir, Ammar membersamai. Ya. Saat itu ketika mau menyerang, Khalid bin Walid memutuskan bahwa diserang di waktu malam hari atau siang hari, saya lupa, malam insya Allah kalau tidak keliru. Maka kemudian maka bikin kemah lah dulu Khalid bin Walid bersama pasukannya. Lah, orang yang akan diserang, kampung yang akan diserang itu mengetahui kedatangan pasukan Muslim, sehingga mereka bersegera untuk melarikan diri, jadi keluar dari kampungnya. Ada satu keluarga yang mendatangi Ammar bin Yasir menyatakan bahwa saya ini sudah Muslim, tapi saya sembunyikan iman saya karena di kampung saya semuanya adalah orang-orang kafir. Apakah kalau saya ini sudah Muslim, anak saya sudah Muslim, keluarga sudah Muslim, saya perlu pergi? Boleh tidak saya tetap tinggal? Saya Muslim. Kata Ammar bin Yasir, kamu aman, kamu tidak akan diapa-apakan. Maka kemudian dia tidak ikut pergi, keluarga ini. Maka begitu masuk menyerang kepada kampung tersebut, ditangkaplah orang ini oleh Khalid bin Walid. Ammar bin Yasir menyatakan, "Hei Khalid, kamu tidak boleh melakukan apapun kepada orang tersebut." Kenapa? Karena dia seorang Muslim. Kata dia, "Kenapa kamu telah memberikan proteksi padahal aku adalah amirnya?" Nah, gitu katanya Khalid bin Walid. "Mestinya kamu harus taat saya dulu, saya amirnya." Kata Ammar bin Yasir, "Untuk urusan yang kayak begini, saya tidak membutuhkan amir. Karena kalau dia orang yang Muslim, maka tentu kita harus melindunginya." Terjadilah cekcoknya itu. Ya, dan itu sampai dibawa ke Madinah. La kana baini wa baina Ammar kalamun fantalaqa Ammar yashkuni ila Rasulillah SAW. Ammar melaporkanku kepada Rasulullah SAW. Fa'ataitu Rasulullah SAW wa huwa yashkuni faja'ala Ammar la yazitu illa ghildah wa Rasulullah SAW sakitun fabaka Ammar. Singkatnya, keduanya saling melaporkan, Rasul diam, Ammar kemudian menangis. Wa qala, ya Rasulullah, ala tasma'u? Ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar pernyataannya Khalid? Apa kata Rasulullah? Farafa'a Rasulullah SAW ilayya ra'sahu. Ya, faqala, man ada Ammaran adahullah, wa man abghadu Ammaran abghadahullah. Siapa yang memusuhi Ammar, Allah musuhi dia. Siapa yang membuat marah Ammar, Allah marah sama dia. Ini salah satu kehormatan yang diberikan kepada Ammar
bin Yasir, Ammar bin Yasir. Sampai kemudian kata Khalid bin Walid, aku itu kemudian mengejar Ammar untuk meminta maafnya, dan Ammar terus berjalan, aku kejar sampai akhirnya dia memaafkanku. Masya Allah ya. Ini Ammar bin Yasir. Karena itu, karena ketulusan imannya ini, saat kedua orang tuanya meninggal, terkenal kata-kata Rasulullah SAW, Sobron ala ali Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir, karena sesungguhnya tempat yang dijanjikan oleh Allah buat kalian adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Sumayyah, Rasulullah dalam riwayat Ibnu Mas'ud menyatakan, ma uridu alaihi amran qattun illa akhadha bil arsyad minha. Anaknya Sumayyah, yaitu Ammar bin Yasir, tidak ada sesuatu yang dipampangkan kepada dia dari dua hal, kecuali dia selalu memilih yang paling terbaik, memilih yang paling arsyad, paling benar. Kalau ada dua pilihan, mana pilihan yang paling baik, dia memilih yang terbaik. Itu untuk menunjukkan hebatnya Ammar bin Yasir. Oke, kalau Ammar bin Yasir adalah contoh sahabat yang dalam keadaan kepepet sekali ya, sudah batas dharuroh, sehingga kemudian mengeluarkan kata-kata mencela Rasulullah SAW dan menyanjung Tuhan-Tuhannya orang Quraisy. Bagaimana contoh sahabat yang tetap bertahan dalam keimanannya? Karena ada dua model nanti yang bisa kita pilih. Bilal bin Rabah misalnya dicatatkan, karena Bilalun radhiyallahu an ya'ba alaihim dzalika wa hum yaf'aluna bihi al-afa'il hatta annahum la yadha'u sakhrah al-'azimah ala sadrihi fi shiddatil har. Bilal bin Rabah tetap tidak menolak ajakan dari tuannya untuk dia mengikuti kemauan tuannya untuk kufur, sehingga mereka melakukan apa saja yang mereka bisa lakukan, sampai dia meletakkan batu yang sangat besar ya di dadanya pada saat yang musim yang sangat panas. Wa ya'murunahu ayyushraka billah, dan dia memerintahkan agar Bilal itu syirik pada Allah. Faya'ba alaihim, tapi Bilal menolak. Wa huwa yaqul ahad ahad, dan wa yaqulu, dia terus menyatakan ahad ahad. Kata Bilal, wallahi lau a'lam kalimatan hiya aghyad lakum minha laqultuha. Lihat kalimatnya. Demi Allah, kalau seandainya aku tahu kalimat yang lebih membuat kamu marah, aku akan ucapkan. Itu Bilal bin Rabah. Ya, jadi karena dia tahunya cuman ahad-ahad. Sebagian mu'arrikh menyatakan sebenarnya Bilal mau menyatakan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Tapi wallahu a'lam ya. Saya membaca sebagian mu'arrikh sebenarnya Bilal mengingat surat Al-Ikhlas. Tapi yang ingat cuman ahad, ahad begitu. Wallahu a'lam. Tapi kalimat yang lain menyatakan lau a'lamu kalimatan hiya aghyadhu lakum. Kalau seandainya aku tahu kalimat yang membuat kamu lebih marah, ada dia kata ghaid ya, minha daripada kata ahad, laqultuha. Pasti aku akan ucapkan. Lihat, masya Allah. Orang yang gini tidak mungkin kalau punya iman model kita ya, masya Allah. Ini iman yang membaca, iman yang membaca. Habib bin Zaid al-Ansari lamma qala lahu Musailamah al-Kadzab ya. Salah seorang sahabat Nabi namanya Habib bin Zaid, orang Madinah al-Ansari, ketika Musailamah al-Kadzab itu berkata kepada dia, atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia ketangkap, kemudian disuruh ngaku, apakah kamu bersaksi bahwa aku ini adalah apakah kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah? Dia dengan tegas menyatakan na'am, kata dia. Fayaqulu, ditanya lagi oleh Musailamah, atasyhadu anni Rasulullah, apakah kamu ini adalah, aku ini adalah utusan Allah? Fayaqulu, apa? La asma, apa? Itu caranya dia untuk menghindar. Ya. Falam yazal yuqatti'uhu irban wa huwa thabitun ala dhalik. Ya, dia terus nyatakan itu sampai dia dimutilasi oleh Musailamah al-Kadzab. Abdullah bin Hudzaifah as-Sahmi, orang yang dicium kepalanya oleh Umar bin Khattab. Kisahnya lebih mengharu biru ya. Ada kisah yang menarik, dia menjadi tawanan oleh tentara Romawi. Faja'u bihi ila malikihim. Kemudian dia dibawa bersama pasukan orang Islam yang menjadi tawanan pada saat itu kepada rajanya. Raja kemudian berkata kepada Abu Abdullah bin Hudzaifah as-Sahmi, tanassar, kata dia,
pindahlah kamu ke agama Nasrani. Wa ana usyrikuka fi mulki wa uzawwijuka ibnati. Kalau gitu kamu nanti saya kasih share, kamu tak kasih kekuasaan. Saya katakanlah tak jadikan wali kota atau bupati atau apalah. Ya. Dan kamu akan saya nikahkan dengan salah satu anakku. Coba bayangkan. Wah, ini kalau alumni UIN ini, yes papa, langsung gitu ya. Menarik ya. Faqala lahu, lihat katanya Abdullah bin Hudzaifah. Lau a'taitani jami'a ma tamliku wa jami'a ma tamlikuhul Arab. Kalaulah engkau kasih aku ini semua yang kamu miliki dan semua yang orang Arab miliki, kata dia. Ala an arji'a an dini Muhammad tarfata'ain ma fa'altu. Masya Allah. Untuk agar aku kembali ya keluar dari agamanya Nabi Muhammad meskipun hanya sekejap mata, tidak mungkin aku melakukannya. Wow, coba bayangkan. Hanya sekejap mata loh ini kalimatnya. Ya Allah. Ya. Pantesannya ini yang menarik nih. Nanti kita pikirkan ya. Karena kadang-kadang Islam kemudian begitu masuk kampus, dia hanya sekedar wacana akademik. Dan kehilangan etosnya, kehilangan semangatnya. Itu nanti yang dikritik oleh Iqbal ya. Dari anak benua India. Yang menarik untuk kita pikirkan. Dan itu yang nanti disebut oleh Al-Quran sebagai cara beragama Yahudi. Salah satu makna lan tardha ankal yahud walan nasar adalah begitu. Sehingga kita sibuk hanya urusan akademik dan agama seakan-akan tidak punya relevansi buat perbaikan kehidupan kita dan seterusnya dan seterusnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oke. Kembali lagi. Faqala idzan aqtuluka. Kalau begitu saya bunuh kamu, katanya rajanya. Qala anta wa dzaka. Go ahead, kata dia. Silahkan, kata dia. Fa'amara bihi fasuliba. Maka kemudian diperintahkanlah dia untuk disalib. Dan kemudian wa amara rummah faramauhu qariban min yadayhi wa rijlaihi. Dan kemudian dia memerintahkan tukang panahnya untuk memanah di dekat tangan dan kakinya. Dan kelihatan takut enggak dia? Ya. Gemeter enggak dia, kata dia. Wa huwa ya'ridu alaihi dinun nas, dan kemudian dijelaskanlah agama Nasrani. Siapa tahu dia sekarang menjadi takut, ya dah, ditakut-takutin sama polanya. Sama kayak Tuan Takur ya. Faya'ba summa amara bihi, dan kemudian dia masih menolak, kemudian diperintahkan untuk apa? Suruh ngambil apa kalau sekarang ya? Biqidrin, kayak ember kayak mangkok yang besar. Kendil yang gede, tapi ini bukan kendil untuk masak ya. Yang besar untuk membakar dia. Nah, jadi apa bahasanya? Ya tungku yang besar lah ya, tungku besar. Dan kemudian hendak dibakarlah di sana. Setelah itu sudah mulat-mulat ya. Waja'a bi asirin minal muslimin. Kemudian didatangkan satu orang tawanan dari orang muslim, fa'alqahu, dan dilemparkan masuk ke dalamnya. Digodok, disambuin sop, bayangkan. Wahwa yang dzur. Dan Abdullah bin Hudzaifah melihatnya langsung. Fa'idha huwa idhamun taluh. Dan kemudian dia melihat tulangnya dari sahabat Nabi ini yang keluar karena digodok tadi itu. Masya Allah. Coba kalau kita tidak bergetar kemudian kita itu. Saya tidak bisa bayangin begitu ya. Masya Allah. Wa aradu alaihi fa'aba. Dan dia melihat itu, dipampangkan itu, tapi dia tetap menolak. Enggak, dia tidak bergeming, tetap muslim. Fa'amara bihi ayyulqa fiha. Dan kemudian diperintahkan agar dia sekarang yang mau dilemparkan ke dalam tungku yang sangat besar itu, kendil yang sangat besar itu. Dan kemudian diangkatlah dia, hendak mau dilemparkan ya. Misalnya pakai mau dilemparkan masuk begini. Fabaka, nangis kemudian Abdullah bin Hudzaifah. Fatami'a fihi wa da'ah. Ya, nangis dia, bingung rajanya. Ini kenapa dia? Kok nangis? Terus berdoa dia. Terus dia berkata, dipanggil dia, terus ditanyain, kenapa kamu nangis? Dia jawaban dia. Inni innama bakaitu li'anna nafsi innama hiya nafsun wahidah. Sesungguhnya aku ini menangis karena aku ini hanya punya satu jiwa, kata dia. Bukan Honda ya, satu jiwa, kata dia. Atau janji jiwa ya, sukanya Makhrus, janji jiwa ini ya. Oke. Kata dia, innama bakaitu li'anna nafsi innama hiya nafsun wahidah
tulqa fi hadhil qidri sa'afillah. Dan dia dilemparkan ke dalam kendil yang sangat besar ini, ya sekali saja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa ahbabtu ayyakuna li bi'adadi kulli sya'ratin fi jasadi nafsun tu'adzabu hadzal adzab fillah. Dan aku itu menginginkan, aku memiliki jiwa sebanyak rambutku ini agar masing-masing kemudian diazab di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin, kalau sampean raja punya orang yang mau dihukum kayak begitu, apa nak gila itu? Masya Allah ya, Masya Allah. Dan akhirnya tidak jadi dibakar, kemudian diturunkan, dimasukkan ke dalam penjara, annahu sajanahu, dimasukkan di sijin, wa mana'anhu ta'am, tapi dia menolak untuk dikasih makan, wasyarab, ya, ayyaman, berhari-hari, tidak makan, tidak minum berhari-hari. Summa arsala ilaihi, kemudian diberikan, itu triknya dia, oleh raja, dipenjarakan, tidak dikasih makan, tidak bisa minum berhari-hari, lapar dia. Kemudian summa arsala ilaihi bi khamrin wa lahmi khinzirin, kemudian dikasih sate babi, sama babi kecap asin, ya, sama khomer. Falam, tapi kemudian sama sekali dia tidak menyentuhnya. Ya, kemudian dia dipanggil. Berkata ke raja, ma mana'aka tak kula. Apa yang menyebabkan kamu itu menolak untuk makan? Faqala ama innahu qad halali, kata dia. Walakin lam akun li ushammitaka fiyya, kata dia. Aku itu tahu bahwa sesungguhnya itu halal buat saya. Kenapa? Karena sudah darurah. Tetapi aku tidak mau engkau akan menghinakanku, menghinakan agamaku. Kenapa? Karena saya makan babi dan khamr, kata dia. Faqala lahul malik, rajanya kemudian berkata, faqabbil ra'si wa ana udliquka. Aku cium kepalamu dan aku bebaskan engkau. Ya, runtuh juga ternyata kerasnya hati si raja ini. Dicium kepalanya Abdullah bin Hudzaifah dan kemudian dibebaskan dia. Tapi dia tidak mau. Dia bilang apa? Wa tutliku ma'i jami'a asaral muslimin. Apakah engkau juga akan membebaskan seluruh tawanan orang muslim ini? Rajanya menyatakan na'am. Faqabbala ra'sahu, dicium kemudian kepalanya, wa atlaqahu, dan kemudian dibebaskan Abdullah bin Hudzaifah, wa atlaqa ma'ahu jami'a saral muslimin indah, dibebaskan semuanya. Falamma raja'a, ketika sudah sampai di Madinah, Amirul Mukminin saat itu adalah Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Haqqun ala kulli muslimin ayyuqabbila ra'sa Abdullah bin Hudzafah. Wajib, kata dia, bagi setiap muslim untuk mencium kepalanya Abdullah bin Hudzafah. Wa ana abda'u, dan akulah orang pertama yang akan mencium. Faqama faqabbala ra'sah, dan dia berdiri dan mencium kepalanya Abdullah bin Hudzafah. Lah, jadi kita lihat ada sahabat Nabi yang memilih dengan pola A, ada sahabat Nabi yang memilih dengan pola B. Tapi sekali lagi, iman hakikatnya ada di dalam hati. Makanya kita harus bisa melihat bahwa ekspresi dari keimanan itu meskipun mestinya terlihatan dari tutur kata, sikap dan perilaku, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu orang Islam masih diizinkan. Misalnya kalau dia dalam keadaan yang membahayakan jiwanya atau pilihannya boleh memilih thariqahnya Abdullah bin Hudzafah atau memilih thariqahnya Ammar bin Yasir. Kenapa? Karena tidak apa-apa menurut Al-Quranul Karim. Ya, man kafara, tetapi orang yang kufur kepada Allah min ba'di imanihi, setelah imannya, dan dia cara kufurnya adalah saroha bil kufri sodron. Itu perbedaannya. Tapi dadanya jembar, lapang dia dalam kekufurannya. Nggak ada perasaan mengingkarinya dan seterusnya. Lah, untuk orang yang kayak gitu, jadi kalau ada orang mukmin kemudian dia menyatakan kekufuran lesannya, pertanyaannya adalah bagaimana dadanya? Yang pertama, jika dadanya, kata Al-Quran, saroha bil kufri sodron, jika dia berlapang dada, fa'alaihim ghadabun minallah, maka bagi dia adalah amarahnya Allah SWT, murkanya Allah SWT, dan walahum adzabun azim. Tetapi bagi orang yang muslim, tapi dari lesannya kemudian keluar kata-kata kekufuran, tapi penyebabnya adalah ukriha, dia dipaksa, ya,
Wa qalbuhu, yang pertama dia berada dalam keadaan terpaksa, syaratnya yang membahayakan jiwanya, yang sudah sampai pada keadaan darurah, yang pertama, ya. Bukan hanya karena takut tidak keterima PNS misalnya, atau takut dicopot dari pekerjaannya, bukan itu persoalannya. Tapi persoalannya adalah dia memang takut, dia memang berada dalam kondisi darurah, yang pertama. Yang kedua, mutmainnum bil iman. Sama sekali tidak ada yang berubah dari keimanannya. Stay seperti pada saat dia masuk Islam, tidak ada perbedaannya. Itu disebut dengan tumakninah. Tumakninah, ya. Mutmainnun bil iman. Maka orang yang kayak begitu nggak apa-apa menurut Al-Quranul Karim. Al-Quran kemudian menjelaskan kenapa sih ada orang yang berubah dari awalnya mukmin menjadi orang kafir. Lihat Al-Quran menyatakan, dzalika bi'annahum mustahabbul hayat ad-dunya 'alal akhirah. Karena mereka lebih prefer kehidupan dunia daripada akhirat. Mari simaklah, orang itu kalau pindah agama dari Islam, kepada kekufuran, biasanya karena itu. Karena orientasi keduniaan. Wa anallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan ngasih hidayah kepada orang yang kafir. Ulaika alladzina taba'a Allah 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Allah telah kunci mati pendengarannya, penglihatannya, hatinya, dan mereka adalah orang yang heedless, orang yang lalai. Ya, la jarama annahum fil akhirah humul khasirun. La jarama, menarik. La budda wa la ajab. Gak bisa enggak. Dan tidak aneh sama sekali. Yes, ya wajar lah. La jarama. Kata Ibnu Katsir, la budda wa la ajab. La jarama itu. Ya, nggak bisa enggak. Dan tidak ajaib sama sekali. Udah. Memang pasti orang kayak begitu. Annahum fil akhirah. Sesungguhnya mereka di akhirat kelak. Hum al khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Semoga kita dikokohkan iman kita oleh Allah SWT dalam kondisi yang bagaimanapun tetap bisa mempertahankan iman kita, karena harus ada kesatuan antara apa yang ada di dalam hati kita dengan ucapan kita, pikiran kita, perilaku kita. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.